Salam saudara semua dimanapun Anda berada, masih bersama dengan saya, berjumpa dengan saya, Peter Prayuda di channel Cross Christ. Kita masih membahas tema tentang keunggulan mutlak iman Kristen. Ada beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta, pemimpin gereja, dan gereja-gereja bersaksi, terutama di gereja-gereja besar, bahwa gerejanya bertumbuh begitu pesat, bahwa kekristenan di kota-kota besar bertumbuh, berkembang begitu hebat. Benarkah demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan dua pertanyaan yang sangat sederhana. Yang pertama, ada apa di balik agama Kristen? Yang kedua, ada siapa di balik kekristenan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita melupakan dua pertanyaan penting ini. Yang pertama adalah, ada apa di balik agama Kristen? Alkitab memberikan kesaksian bahwa di dalam agama Kristen ada kepastian keselamatan kekal. Ada garansi hidup kekal. Keselamatan di dalam agama Kristen itu bukan mudah-mudahan. Orang Jawa bilang bukan mugi-mugi, bukan moga-moga, tetapi pasti selamat. Nanti kita baca kesaksian Alkitab. Di dalam kekristenan ada kepastian tentang hidup kekal. Bukan sembarang hidup, bukan setengah hidup, lalu setelah itu tidak tahu bagaimana, bukan. Tetapi kepastian keselamatan dan kepastian hidup kekal. Keselamatannya pasti, kehidupannya kekal setelah kematiannya. Nanti kita baca ayatnya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan membaca untuk saudara semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kesaksian Alkitab tentang hidup yang kekal, tentang keselamatan itu. Saudara dikasihi Tuhan, di video-video tentang keunggulan mutlak iman Kristen, kita sudah membaca beberapa teks Alkitab tentang jalan keselamatan itu dikerjakan oleh siapa? Jalan keselamatan di dalam iman Kristen itu dirancang oleh Tuhan dan dikerjakan oleh Tuhan. Kalau begitu siapa yang berani atau berkuasa untuk menggagalkan atau merampasnya? Tidak ada. Karena Tuhan yang merancang dan Tuhan yang mengerjakan. Ini namanya sangat kokoh, sangat kuat. Tidak mungkin diruntuhkan, tidak mungkin digagalkan. Nah, kita kembali ke pertanyaan, ada apa di balik agama Kristen? Ada hidup kekal, ada keselamatan kekal, dan Alkitab memberikan kesaksian. Ayat yang pendek ini sesungguhnya menunjuk kepada diri Yesus Kristus, pribadi Yesus yang telah dinubuatkan nabi-nabi. Saudara, di dalam agama-agama lain juga mempercayai ada nabi-nabi. Agama-agama lain juga bisa melihat nabi-nabi itu siapa saja yang telah berkata-kata, telah bernubuat, yang menunjuk kepada pribadi yang sama, yaitu Tuhan yang transenden, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang maha kuasa, turun ke dalam dunia yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan yang transenden, yang roh itu menjadi imanen, menjadi manusia, menjadi daging, supaya dia bisa menggantikan kita untuk mati di kayu salib, menanggung kutuk, menanggung semua dosa umat manusia, terutama yang percaya. Kita buka lagi ayat yang ke-36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ditegaskan lagi, beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat, berarti tidak percaya juga, tidak percaya, tidak taat, tidak menggubris kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Saudara, ini langsung ada penghakiman, langsung ada keadilan Tuhan dinyatakan. Bagi yang percaya kepada Yesus, dia mendapat hidup kekal. Bagi yang tidak percaya, tidak mendapat hidup kekal. Melihat hidup saja tidak, apalagi menikmati hidup kekal. Wow, saudara, inilah yang dimaksudkan dengan ada apa di balik agama Kristen. Ada hidup kekal, ada jaminan keselamatan, ada garansi tentang kehidupan kekal walaupun sudah mati. Kenapa? Karena orang itu, saya dan saudara,
percaya bahwa Yesus yang mati itu menggantikan kita, dan dia hidup, bangkit pada hari yang ketiga, lalu hidup selama-lamanya. Bangkitnya dan hidupnya Yesus Kristus yang hidup selama-lamanya itu menjamin iman percaya kita. Itu garansi hidup kekal yang dilimpahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca lagi ayat yang lain. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Alkitab memberikan kesaksian sekali lagi. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Lalu Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Oh, indahnya. Ada apa di balik agama Kristen? Tidak ada hukuman. Ada apa di balik agama Kristen? Ada hidup kekal, ada keselamatan. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut. Sekali lagi, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, ada apa di balik agama Kristen? Ada perpindahan posisi. Sesungguhnya kita semua ada di dalam murka Allah, ada di dalam hukuman Allah, tetapi karena kita percaya dan dibuat percaya oleh Yesus melalui pekerjaan Roh Kudus, kita dipindahkan dari murka Allah, dari kelompok yang harus dihukum dalam maut, dipindahkan ke dalam hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan, hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita penuh. Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa. Ada apa di balik agama Kristen? Saudara yang beragama Kristen harus tahu, ada hidup kekal dan ada keselamatan kekal. Ada siapa di balik kekristenan? Ada pribadi yang maha kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kata Yesus. Saudara, waktu Musa bertanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan itu menjawab, aku adalah aku. Aku ada, ya aku ada. Kalimat yang berbunyi yang Tuhan katakan, aku adalah aku. Aku ada, ya aku ada. Itu mau mengatakan Yesus, Tuhan yang maha kuasa itu, dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Sebelum yang ada itu ada. Tuhan yang sekarang dibicarakan ini, Yesus Kristus Tuhan itu, dia yang mengadakan segala yang ada. Dia yang memelihara semua yang ada. Dia yang mengadakan semua yang ada menjadi selamat. Terutama umat manusia ciptaan yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, betapa kita tidak bersyukur menjadi orang-orang yang diinsafkan Tuhan dari dosa, menjadi orang-orang yang ditobatkan, yang dipindahkan dari murka Allah ke dalam hidup yang kekal, ke dalam kasih karunia, dari kelompok yang dimurkai, dimarahi terus, ke dalam kelompok keluarga Allah yang disayang, yang diberkati. Wah, luar biasa. Tidak ada teori yang menandingi ini. Betapa kita tidak bersyukur. Kita dilahir barukan dari manusia lama yang memusuhi Allah menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan, yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Betapa kita tidak bersyukur kita menjadi percaya kepada Yesus yang dulu kita memusuhi Dia. Betapa kita tidak bersyukur kita mendapatkan anugerah keselamatan dan hidup kekal, dan kita mempunyai juru selamat yang maha kuasa. Kita dijamin keselamatannya, kita dicukupi, kita diberkati, kita disertai sampai akhir zaman. Kita diberkati dan disertai sampai akhir zaman, sampai langit dan bumi hancur berlalu. Penyertaan Tuhan kekal selama-lamanya. Saudara, pribadi Yesus inilah yang menjawab pertanyaan, ada siapa di balik kekristenan? Dan jaminan keselamatan kekal serta hidup kekal inilah yang memberikan jawaban tentang ada siapa, ada apa di balik agama Kristen. Tuhan memberkati saudara sekalian.
Salam.